pengajarnya? Hashim. Hashim, bahasa Indonesia. Oke, sebentar saya tampilkan dulu. Ini ada yang menarik nih, di kalimat itu kita nanti ada, apa namanya, ada bahasan bagaimana menganalisis kalimat yang tidak efektif, ya. Nanti ada kalimat-kalimat aneh muncul, contohnya, sebentar. Ini dari tadi kok saya nggak bisa munculin, oh ini dia. Oke, sudah munculkah di layar kalian? Belum. Sudah ya. Enak nih tinggal satu materi selesai ya. Pendalaman tata bahasa kalian sudah sampai mana? Biar nggak ketinggalan ini. Saya ngajar juga Kita soalnya. lagi bahas adverb, Miss, tadi. Oh, adverb ya? Oh, sama berarti. Saya berarti nggak. Ya. Baiklah, sama berarti ya. Adverb dia ya. Oke, baiklah. Kemarin sudah kita bahas mengenai kalimat ya. Fungsi di dalam kalimat itu ada 5. Ini biar nyambung dengan adverbia di dalam tata bahasa Indonesia, sekalian saya kasih tahu ya. Kemarin kan sempat kita bahas mengenai keterangan. Nah, sedangkan adverbia itu sama ya, kata keterangan. Tapi beda loh. Hati-hati, jangan sampai kalian menyamakan antara keterangan dalam kalimat sama kelas kata adverbia atau kelas kata keterangan. Ya, ini saya sekalian ngajarin deh, biar kalian bisa membedakan. Karena kalian sudah belajar adverbia ya, sudah mendapat materi adverbia, jadi saya jelaskan sekalian. Jadi, kalau adverbia kan kalian pelajari mungkin dari morfologinya ada gitu ya, dari sintaksisnya, lalu juga ada dari sisi semantiknya. Nah, sedangkan kalau untuk keterangan, itu biasanya dia ada di awal atau di belakang. Sedangkan kalau kata keterangan atau adverbia, posisinya biasanya ada di mana-mana. Tergantung kata yang dia mau terangkan atau kata yang mau dijelaskan. Berbeda ya, jangan kalian samakan keterangan dalam fungsi kalimat sama kata keterangan, khususnya adverbia. Jadi berbeda, jangan samakan. Ada yang pernah bertanya ke saya, "Bu, ini kan keterangan, Bu." Ada misalnya gini, di awal ya, di awal kalimat ada pada hari Senin misalnya. Ini kan keterangan, Bu, kok nggak masuk di adverbia? Oh, saya bilang, kalau ngomongin pada hari Senin, kita sudah mulai masuk sekolah misalnya. Pada hari Senin itu memang keterangan, tapi keterangan dalam fungsi kalimat, ya. Kalau adverbia itu masuknya ke dalam kelas kata, jadi beda. Jangan samakan. Ini ada yang masih bingung, "Kok saya nggak ngerti, Bu, di sini ada, tapi bisa nggak, Bu, misalnya ya, misalnya si adverbia ini masuk ke dalam keterangan?" Ya bisa. Kalau dia posisinya misalnya di awal, penjelasan waktu kan ada ya, adverbia yang menerangkan waktuan misalnya. Sebelum, eee, misalnya di awal ya, sebelum sebelum apa ya, sebelum sarapan misalnya, koma, dia mandi terlebih dahulu. Nah, itu bisa menjadi keterangan di dalam fungsi kalimat, tapi saya ingatkan, nggak semuanya bisa gitu ya. Jadi memang harus dicek satu persatu. Keterangan dengan kata keterangan itu berbeda, ya. Keterangan dengan kata keterangan berbeda. Keterangan adalah fungsi atau posisi di dalam kalimat yang kita bahas sekarang nih di kalimat. Ini namanya keterangan. Nah, kalau kata keterangan dia masuk ke dalam kelas kata. Jadi kalau dilihat bisa saja dia hanya satu bentuknya, ya. Contoh misalnya baru, saja, hanya, cukup, misalnya. Nah, itu hanya satu, satu kata. Bisa juga misalnya gabungan. Sebaiknya, sebenarnya, itu juga bisa masuk ke dalam kelas kata adverbia. Jadi berbeda. Jangan samakan keterangan dengan kata keterangan, ya. Biar kalian nggak rancu. Pas banget kalian lagi belajar adverbia, pas juga tadi mahasiswa saya juga saya ajarkan adverbia, jadi saya jelaskan seperti ini. Pas banget kalian belajar kalimat, kalau mahasiswa saya belum belajar kalimat, jadi mereka belum begitu paham.
Kalau kalian sudah paham berarti ya, saya anggap sudah paham. Jadi jangan samaratakan atau samakan semuanya. Satunya kata, keterangan, ada katanya, masuk ke dalam kelas kata. Satunya keterangan, ya. Biasanya ini yang bikin menjadi bingung. Saat analisis kalimat, misalnya menjawab soal ya. Coba dijelaskan, dianalisis satu-satu kata-katanya. Kan belajar kelas kata dulu. Analisis satu-satu. Bagaimana mendeteksi atau mengklasifikasi kata-kata ini. Misalnya yang pertama nomina, sebar, lalu juga ada serbia, lagi misalnya. Nah, itu harus, jelas, jangan sampai kalian salah 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 tulis saja. Misalnya ngomongnya keterangan aja, entar dikira itu dalam kalimat, jadinya ambigu, hati-hati. Kalau ngomongin adverbia, ngomongnya kata keterangan. Kalau keterangan, ya berarti keterangan dalam kalimat, jadi berbeda, ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kalimat efektif. Ini pertanyaan bagus soalnya tadi, ada yang bertanya seperti itu. Ini kalau misalnya pada pagi hari, hari Senin, segala macam, taruhnya di depan itu masuk ke adverbia nggak? Nah, itu beda lagi, itu fungsi dalam kalimat. Nah, sekarang kita bahas mengenai kalimat efektif. Kalau dilihat dari definisinya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang secara jitu atau tepat, ini sama. Pilihan kata ya. Jitu, tepat, itu sama, tinggal dipilih. Makanya pakai kata atau. Mewakili gagasan atau perasaan si penulis. Jadi kalimat itu sebenarnya kalau kalimat efektif ya, menyampaikan kalimat dengan cara tepat, langsung ke target sasarannya. Jadi kalimat efektif itu tidak mungkin salah paham ya. Kalau kalian ngomong misalnya atau kalian nulis kalimat, orang yang membaca tulisan kalian langsung ngerti artinya apa, itu maksudnya kalimat efektif. Maksud saya A, kalian pahamnya A juga. Itu namanya disebut dengan kalimat efektif. Kalau saya ngomong A dalam satu kalimat, ternyata yang membaca tulisan saya menangkapnya B, C, dan D, berarti kalimatnya nggak efektif. Saya salah menyusun kalimat. Jadi maksud target makna yang mau disampaikan itu sama persis ya antara maksud saya dengan maksud pembaca dari tulisan saya. Itu disebut dengan kalimat efektif. Nah, kita lihat. Ada syarat-syaratnya ya untuk kalimat efektif. Ada apa saja? Kesatuan gagasan, ada kepaduan, ada penalaran, nah ini logika ya. Lalu ada kehematan atau ekonomi bahasa, singkat, jelas, padat kalau kalimat efektif ya. Ada penekanan, kesejajaran, dan variasi. Kenapa saya pilih kalimat efektif untuk menjadi bahan penulisan teks akademik? Karena yang dibutuhkan dalam teks akademik adalah kalimat-kalimat yang singkat, jelas, padat, tanpa ada ambiguitas. Ya. Harus objektif, harus jelas. Ini bukan penulisan populer. Kalau populer, kalian boleh apa ya namanya, misalnya ada majas-majas misalnya ya, boleh. Kalau majas itu kan nggak boleh digunakan di dalam teks akademik ya, nanti maknanya beda lagi. Lalu juga kalian mau melebih-lebihi, mengurang-ngurangi, atau mau muter-muter, terserah kalian, itu kalau populer sih nggak masalah. Tapi kalau teks akademik nggak demikian. Makanya kalau bisa untuk menulis teks akademik, kalian gunakan kalimat-kalimat efektif. Sama juga seperti dalam surat, kalimatnya juga efektif. Jadi kalimat efektif ini banyak digunakan di beberapa penulisan. Penulisan surat iya, teks akademik apalagi. Lalu juga artikel-artikel ilmiah, penelitian, itu menggunakan kalimat efektif semuanya. Jadi kalau dilihat kalimat itu banyak macamnya ya, tapi yang kita gunakan adalah kalimat efektif. Oke, kita lihat. Apa saja syarat dari kalimat efektif? Yang pertama ada kesatuan gagasan. Kita bisa lihat di sini, sebuah kalimat dalam laras ilmiah harus mengandung subjek dan predikat. Intinya, kalimat itu wajib memenuhi syarat utama, yaitu punya subjek dan punya predikat. Kalau kalian menulis kalimat efektif tanpa ada subjek atau predikat, bukan disebut kalimat efektif. Kalimat saja udah nggak masuk ya kategorinya, apalagi kalimat efektif, ya. Makanya
kesatuan gagasan ini membahas mengenai harus ada subjek dan predikat. Nah, bedanya kalau dalam penulisan akademik, ya, tulisan subjek dan predikat ini biasanya posisinya dibalik. Karena kenapa? Karena dalam tulisan akademik itu biasanya kalimatnya berupa kalimat pasif. Kalau kalimat aktif kan subjeknya ada di depan, lalu ada predikatnya. Nah, kalau kalimat pasif kebalikannya, ya, tapi tetap harus ada predikat, ada subjek. Ini disebut dengan kesatuan gagasan. Lalu ada kepaduan. Kepaduan ini adalah hubungan timbal balik, ya, timbal balik ini salah, tik kurang L. Yang baik dan jelas di antara unsur-unsur yang membentuk kalimat. Unsur-unsur membentuk kalimat itu banyak. Misalnya kelas katanya masuk, ya. Lalu fungsi dalam kalimatnya ada. Lalu juga tanda bacanya jelas, ya, itu kepaduan. Jadi unsur-unsur kecil di dalam kalimat semuanya lengkap ada, ya. Nah, harus, nyambung juga, gitu. Ini kepaduan. Penalaran, suatu alur berpikir agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipahami dengan mudah, cepat, tepat, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Maksudnya apa sih penalaran ini logis ya, masuk akal. Jadi ibaratnya kalau kalian lagi menulis narasi yang banyak tingkat hayalannya, itu nggak bisa masuk ke dalam penalaran. Jadinya nanti kalimatnya nggak efektif. Makanya memang kalimat efektif ini biasanya digunakan untuk penulisan-penulisan yang sifatnya formal, ya. Tapi kalau penulisan-penulisan cerpen, segala macam itu enggak, mereka lebih bebas. Oke, ini penalaran. Ada lagi yang disebut dengan kehematan. Hemat kalimat yang tidak berbelit-belit dan tidak boros kata. Jadi nggak usah ngulang-ngulang berkali-kali dalam kalimatnya, atau misalnya menggunakan 2 kata yang sama fungsinya. Contohnya begini, tadi di definisi ya, itu ada penjelasan mengenai, jitu atau tepat. Nah, kalau misalnya katanya saya ganti ya, kata atau saya ganti dan, jadinya nggak efektif. Kalimat yang secara jitu dan tepat, padahal jitu dan tepat itu sama, terus ngapain dua-duanya di situ? Nah, itu nggak efektif, makanya boros kata, ya. Jadi, kalau mau gunakan kalimat efektif itu kalian pilih aja langsung diksinya yang mana, langsung to the point, ke intinya. Jadi nggak usah dua-duanya. Kalau saya ngomong jitu, ya udah jitu aja gitu ya. Jangan sampai jitu dan tepat. Kalau jitu atau tepat kan pilihan, jadi diperbolehkan. Tapi akan lebih baik jika pilih salah satu, ya. Jitu, kalimat yang secara jitu atau kalimat yang secara tepat, begitu. Jadi nggak usah boros-boros. Kita punya 2 kata yang sama maknanya kok digunakan barengan di satu kalimat, ngapain boros-boros kata? Jadinya entar nggak efektif, gitu ya. Itu berkaitan dengan kehematan. Ada juga yang paling sering terjadi tanpa kita sadari, contoh katanya adalah agar dengan kata supaya. Nah, agar sama supaya itu sama, jadi nggak perlu dua-duanya diucapkan. Kita harus hidup sehat agar supaya misalnya bahagia atau panjang umur gitu ya. Agar supaya itu sama, jadinya nggak efektif kalimatnya. Pilihlah salah satu, mau kata agar atau kata supaya. Jadi yang nggak berbelit-belit dan tidak boros kata. Hemat katanya, tapi langsung ke intinya, tidak mengurangi maknanya. Ya, ini namanya, ini salah satu syarat kalimat efektif. Ada lagi penekanan dalam kalimat. Nah, biasanya kalau di dalam paragraf, misalnya banyak kalimat gitu ya, kalau mau ada penekanan boleh. Kalau dalam paragraf itu penekanan bisa diulang-ulang kata-katanya. Kalau di dalam kalimat, penekanan bisa digarismiringkan, biar tahu intinya apa dalam kalimat tersebut ya. Usaha penulis untuk menampilkan fokus dalam kalimat. Misalnya dalam satu kalimat, saya mau menekankan satu kata. Dilarang misalnya, mahasiswa dilarang tidur saat jam pembelajaran. Dilarangnya saya tekankan. Tekankan itu maksudnya apa? Memberikan peringatan, jelas langsung ya.
Nah, itu bagaimana cara penekanannya? Misalnya hurufnya dimiringkan. Kalau dalam EGD kan begitu ya, penekanan itu menggunakan huruf miring. Jadi saya miringkan kata dilarang, karena kata dilarang yang paling penting di antara kata-kata lainnya. Boleh tambahkan penekanan, tapi tidak wajib ya. Selanjutnya ada kesejajaran. Sejajaran ini maksudnya sama, sama rata. Contohnya gini, saya membeli 3 buah mobil kuning, koma, 1 buah motor hijau, ya, koma, dan sepeda. Saya tanya ke kalian, kalimat yang saya buat tadi sejajar apa enggak? Perinciannya. 3 mobil kuning, koma, 1 motor hijau, dan sepeda. Menurut kalian sejajar? Ada yang bisa jawab? Atau masih dipikir-pikir? Rinciannya ya, rinciannya berarti tadi yang saya lihat yang saya jelaskan itu ada mobil, ada motor, ada sepeda. Sejajar, Bu, sama-sama transportasi. Oke, kalau dilihat dari kelasnya ya, kalau dilihat dari jenisnya kita membahas alat-alat transportasi ya, atau kendaraan ya. Oke, atau kalau zaman dulu disebutnya alat angkut, zaman dulu banget ya, bahasa Indonesia zaman dulu disebutnya alat angkut. Ada alat angkut atau sekarang, kendaraan bahasa Indonesia atau transportasi. Transportasi itu kan diambil dari bahasa Inggris. Oke, kalau dilihat dari jenisnya ya sama sih, bahas mengenai kendaraan atau transportasi. Coba dilihat lagi yang lain, sejajar atau tidak? 3 Sepeda mobil nggak ada warnanya. kenapa? Yang sepeda nggak disebutin jumlahnya. Oke. Sepeda nggak ada jumlahnya ya? Oke. Jadi 3 mobil, Mhm 3 mobil kuning, mhm 2 motor hijau, dan mhm. sepeda ya? Iya, dan sepeda. Jadi sejajar atau enggak? Tidak. Tidak, karena Karena yang sepeda nggak disebutin rincian jumlah sama warnanya. ya, betul sekali. Kalau dilihat secara sekilas, sepertinya sejajar. Karena sama-sama membahas transportasi, jadi nggak nyebrang. Saya membeli mobil, koma, tiba-tiba pisang misalnya, itu kan agak aneh ya. Walaupun nah kalau kalian ingin membuat sejajar itu gunakan klasifikasi dulu, baru nanti disamakan, ada kata sifat atau kata keterangan yang menerangkan si nominanya. Contoh begini, tadi kan dijelaskan ada 3 mobil kuning, koma, 1 motor hijau, koma, dan sepeda. Secara sekilas kita melihat itu sama, karena sama-sama membahas mengenai transportasi. Tapi secara detail ada yang kurang. Ternyata di bagian sepeda tidak seragam dengan perincian yang lain. Jumlahnya nggak ada, warnanya pun nggak ada. Jadi masih dalam tanda tanya. Ini sepedanya ini warna apa, berapa jumlahnya yang dibeli? Makanya disebut tidak sejajar. Gitu ya. Jadi kalau kalian membuat perincian, itu diusahakan sejajar. Sejajarnya bagaimana? Pertama adalah kalian buat klasifikasinya dulu, disamakan dulu. Misalnya kalian mendapatkan data, kalau dalam penelitian ya, dapat data ada yang misalnya membahas mengenai tingkat kepuasan nasabah BCA. Ada yang puas, ada yang biasa saja, ada yang tidak puas. Nah, itu harus dikategorikan dulu, baru dibuat perincian, gitu ya. Yang merasa puas, biasa aja, dan tidak puas, jumlahnya berapa. Nah, itu kesejajaran. Jadi perinciannya seragam dan sama klasifikasinya, ya. Itulah kalimat efektif. Agak repot ya, Bu, ya, banyak syaratnya. Ya, karena kenapa? Yang dibutuhkan dalam kalimat efektif itu semuanya serba jelas, gitu ya. Jelas, singkat, padat, nggak bertele-tele, tidak membuat orang ambigu, jadi memang harus seperti itu. Selanjutnya ada variasi. Nah, kita lihat yang terakhir, variasi. Penggunaan berbagai pola kalimat untuk mencegah kebosanan.
Kalau kalian sering mengulang kata yang sama dari awal sampai akhir, dari halaman 1 sampai 100 ya, pasti bosan bacanya ya. Dan untuk menjaga agar minat dan perhatian membaca tetap pelihara. Ini kenapa variasi? Maksudnya adalah kalian gunakan diksi atau pilihan kata di kalimat tersebut. Tadi saya sudah gunakan misalnya kata jitu untuk menjelaskan definisi kalimat efektif. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan lagi di kalimat selanjutnya, gunakan kata lain biar nggak bosen. Misalnya tadi ada kata jitu berarti ada kata tepat, tapi maknanya tidak ini ya, tidak terpisah, jadi saling nyambung antar kalimatnya, begitu. Jadi kalimat efektif ini tidak hanya membahas mengenai kalimat intranya saja, tapi juga kesinambungan dengan kalimat-kalimat lainnya. Maksud saya begini, misalnya ya, dalam satu paragraf kalimat pertama, kalimat kedua efektif semua gitu ya. Kalimat ketiga nggak efektif ya, jomplang nanti paragrafnya. Makanya penting ya, setiap kalimat dikonsistenkan agar efektif semuanya. Bu, kalau saya bikin sesingkat mungkin, ya silahkan, tapi tidak mengurangi maknanya. Intinya gitu. Saya mau bikin singkat banget, Bu, singkat, jelas, padat, 2 kata 2 kata 2 kata semua, ada subjek, ada predikat. Silahkan, tapi nyambung nggak antar kalimatnya? Nyambung nggak paragrafnya? Jadi harus dilihat ya, tidak hanya masalah kalimat intra dalam kalimat atau di dalam kalimatnya saja, tetapi hubungannya dengan kalimat lainnya juga. Jadi jangan dipaksakan biar singkat, jelas, padat, serba efektif, tapi kalau nggak nyambung antar kalimatnya, ya tetap bukan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu membahas mengenai intra kalimat dan juga antar kalimat lainnya, ya, hingga membentuk satu paragraf yang sempurna. Sempurna dalam arti, ya nggak harus sempurna banget, tapi maksudnya jelas dan tidak menimbulkan keambiguan ya. Paling sering ini masalahnya tuh adalah keambiguan. Kalau saya lihat tulisan mahasiswa, ya, pada saat skripsi, pada saat magang, itu banyak yang ambigu. Saya bilang, "Ini apa?" Ngomongin kata banyak misalnya. Misalnya ada satu mahasiswa magang kemarin tuh membahas mengenai banyak pasien misalnya, banyak pasien yang merasa tidak puas. Saya bilang, "Banyak itu berapa jumlahnya?" Di dalam penelitian, di dalam laporan, itu nggak boleh kata banyak muncul tanpa ada perincian jumlahnya. Makanya saya bilang, "Ini ambigu banget ini." Banyak terlalu ini ya, beda persepsi ya bahaya. Banyak buat saya 10 orang misalnya. Kalau misalnya buat mahasiswanya banyak itu ada 50 orang, ya berarti beda. Makanya tidak boleh ada kata-kata yang tidak jelas di dalam kalimat efektif. Apalagi dalam penulisan ini ya, akademik gitu, yang bersifat ilmiah. Tidak boleh ada kata banyak, tinggi, kurang, sedikit, itu nggak boleh. Harus dijelaskan secara data, ya. Datanya berapa jumlahnya, baru kita ngomong bisa banyak. Kan ada tolak ukur ya, kata banyak itu harus ada tolak ukurnya, sedikit juga sama, kurang juga sama. Kalau kurang kan ada perbandingannya antara data satu dan data selanjutnya, berarti berkurang. Nah, adanya penyusutan. Jadi harus jelas, tidak boleh tidak jelas dalam, menyusun artikel ilmiah terutama untuk penelitian. Magang aja udah mainin data loh, udah kayak penelitian ya, udah mirip kayak penelitian. Ini apalagi nanti pada saat membuat skripsi, itu harus benar-benar fokus banget datanya. Oke, seperti itu. Nah, sudah selesai. Jadi kalau dilihat kalimat dengan kalimat efektif sudah saya ajarkan, sekarang saya fokus mau membahas contoh-contohnya, kita analisis bareng. Di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Takutnya ada yang mau bertanya. Hmm, sudah jelas? Miss, Ya, silakan Mayuna. aku tanya yang penekanan, Miss, penu- penulis cuma bisa menekankan suatu kata tersebut itu dengan dicitalik ya, Miss, di garis miringkan. Apa nggak boleh di bold? Emang harus di luas? Oh iya, oke, baik. Nah ini kalau ngomongin, aturan dalam penulisan itu baliknya bahannya, materinya ke IED. Aduh saya lupa mengirim kalian ya. Aduh, banyakan ini nih, fokusnya kurang. Ini saya tampilkan juga sekalian ya. Penekanan itu memang harus bagaimana sih gitu ya, aturannya. Nah sebenarnya kalau ngomongin masalah penekanan, ya itu bisa
balik ke buku EYD. Saya udah ngasih ke kalian belum ya? Saya lupa. Belum ya? Ampun deh, lupa berarti. Sebentar. Yang minta EYD kemarin siapa ya? Saya lupa. Kelas ini apa bukan? Kemarin soalnya ada yang minta EYD. EYD versi terbaru, yang paling baru. Sebentar. Saya lagi cari nih. Semoga ada. Sepertinya nge-hang handphone, laptopnya. Oh ini dia, ada. Sebentar, saya tampilkan dulu deh biar ini sebenarnya ada di materi ini ada di mata kuliah Bahasa Indonesia. Hah, di semester 1 sebenarnya. Sini. Nah, ini nanti contoh yang akan kita pelajari ya, mengenai kalimat efektif. Nah, ini dia. Kalau penekanan itu bentuknya seperti apa sih? Kalau yang terlihat secara mata, kita bisa lihat langsung dari EYD. Jadi EYD itu kan tuturan ya, atau tata cara kita untuk menulis, khususnya untuk penulisan EYD itu. Jadi kalau untuk bahasa lisan ya nggak ada. Bahasa lisan kan langsung diutarakan. Nah kalau EYD ini pakem-pakem dalam penulisan biar orang ngerti maksudnya apa. Sebentar. Penekanan itu ada di garis miring. Huruf miring kok garis miring sih. Beda ya, garis miring tuh begini loh. Garis yang miring. Itu kan ada di tanda baca. Kalau garis miring ada tanda baca, kalau huruf miring ada di awal-awal. Penulisan huruf beda kategori. Angka dan oh ini kelebihan ini. Seingat saya itu penulisan huruf itu ada di bab pertama di EYD. Ini penulisan kata kelebihan. Nah ini dia huruf ya, penulisan huruf. Di sini dikasih tahu huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album. Nah ini salah satunya ya. Misalnya judul buku di huruf miringkan. Kalau kalian saat menulis skripsi nanti atau menulis artikel ilmiah, judul kalian kan udah ada di cover. Lalu kalian ingin sebutkan lagi di dalam misalnya kata pengantar gitu ya. Atau di dalam bab 1 disebutkan lagi judul kalian, berarti menggunakan huruf miring ya, bukan pakai tanda petik. Banyak yang salah ini, sering banget kejadiannya salah. Nah, yang selanjutnya ini mengkhususkan bagian kata ya, atau menegaskan. Nah, ini fungsi yang kedua nih, menegaskan atau menekankan. Bisa huruf, bisa bagian kata, bisa kata, atau kelompok kata. Jadi tergantung kebutuhan kita, mau penekanannya yang di mana. Contohnya begini. Huruf terakhir kata abad, nah ini dimiringkan. Adalah D. Penekanannya di kata abad dan huruf D. Dimiringkan. Jadi aturan dalam penulisan ingin menegaskan pertama kali dimiringkan dulu. Ya. Kalau kalian bingung, sebenarnya yang benar digarisbawahi, ditebalkan, atau dimiringkan sih, Bu. Yang paling benar pertama kali adalah kalian harus miringkan aturan dalam EYD. Selama ini kita salah, misalnya di chat ya, di WhatsApp misalnya, ada penekanan pakai huruf tebal, belum tentu benar. Boleh nggak sih Bu pakai huruf tebal? Ada, huruf tebal juga ada, tapi beda fungsinya, penggunaannya. Nah, kita lihat di sini ya. Tuh, ada penekanan juga, menegaskan juga bagian tulisan, tapi yang sudah dimiringkan. Kalau misalnya kalian ingin menegaskan kalimat, menegaskan kata atau bagian huruf atau bagian kata gitu ya. Pertama, kalian menggunakan huruf miring dulu. Kalau hurufnya nggak miring, dimiringkan penekanannya. Paham ya? Kalau huruf yang kalian buat tidak miring, tapi kalian ingin menekankan satu kata di dalam kalimat tersebut, ya berarti dimiringkan. Itu penekanan. Tapi kalau kalian temukan misalnya kata tersebut sudah dimiringkan, karena kenapa? Ternyata huruf miring kan juga fungsinya sebagai penjelas ya, atau menjelaskan bahwa itu kata asing. Ya. Nah, contohnya seperti ini, Ramadan. Ramadan ini kata asing misalnya.
sudah dimiringkan duluan, tapi saya mau negaskan kata Ramadhan, masa dimiringin lagi? Kan nggak mungkin. Logikanya begitu ya. Jadi bagaimana cara menegaskan kata yang sudah dimiringkan itu pakai huruf tebal. Jadi tulisannya ya tebal dan miring gitu. Paham ya? Nah, bedanya kalau yang garis bawah itu bagaimana, Bu? Sini ada nih aturannya nih. Saya lupa deh. Kalau nggak salah ada. Tapi saya lupa taruhnya di mana ya. Ada penjelasan mengenai garis tebal, garis bawah bukan garis tebal. Garis bawah. Nah, garis bawah itu dalam pengetikan udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi biasanya garis bawah itu untuk nulis biasa. Digunakan untuk penekanan nulis nulis biasa ya, nulis manual. Kalau dalam pengetikan kan jelas, kita ngetik gitu ya, biasa. Ntar kalau misalnya mau ditekankan atau mau ditegaskan, katanya ya udah tinggal dimiringkan pakai italik gitu, selesai. Terus kalau kita mau tegaskan huruf yang sudah dimiringkan, ya udah pakai bold, tebalkan. Nah, kalau misalnya dalam penulisan manual itu nggak bisa. Coba kalian bayangkan, kalian nulis nih, tapi tulisan kalian udah miring semua. Kan ada orang yang tulisannya miring ya. Jadi semuanya ditegaskan dong, nggak mungkin. Itu memang, style-nya dia, gayanya dia menulis tuh memang miring, apalagi orang zaman dulu ya. Maksudnya misalnya angkatan ibu saya, ayah saya itu tulisannya miring semua, nggak tahu kenapa ya, orang zaman dulu seneng banget tulisannya miring. Padahal kalau di dalam, tata aturan penulisan di EYD itu nggak boleh, huruf miring tuh nggak boleh sembarangan dipakai. Nah, untuk untuk menulis manual itu penegasannya pakai garis bawah. Jadi garis bawah tetap dipakai, tapi untuk yang menulis manual. Kalau ngetik nggak dipakai ya? Nggak ada. Kalau kalian nulis yang ngetik, ya, itu nggak dipakai. Garis bawah, maaf, garis bawah. Tapi kalau kalian menulis manual, dipakai, penegasannya pakai garis bawah. Bedanya begitu. Paham ya, Mayona ya? Makasih, Miss. Paham, Miss. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, kemarin tuh banyak yang salah ya, apalagi masalah chat WhatsApp gitu. Nah, semuanya ditebalin duluan. Padahal kalau saya bilang, salah nih, orang hurufnya nggak miring kok ditebelin penegasannya. Ya harus dimiringkan dulu gitu. Aturannya seperti itu. Jadi nanti pada saat kalian membuat artikel, kalau sudah paham EYD enak deh. Pas lagi ngetik gitu ya, atau nulis ya kalian santai gitu. Nggak perlu ada revisi-revisi yang ribet lagi. Kebanyakan mahasiswa itu kalau revisi itu karena masalah teknik penulisannya yang salah gitu ya. Aturan-aturan dalam penulisannya tidak sesuai. Tanda bacanya apalagi banyak yang kelewat, misalnya huruf titik aja, huruf titik. Tanda titik aja jarang digunakan, kadang ada yang kelewat kalau di akhir paragraf. Nah, itu nggak boleh, ada aturannya. Oke, selanjutnya saya mau kita langsung ini aja deh, kesalahan dalam kalimat efektif. Nah, ini ya. Langsung ke contoh. Sekarang kita analisis bareng ya. Kita analisis bersama. Ini adalah beberapa contoh, kalian bisa lihat sendiri, ada kesalahan yang membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Kita lihat bagian pertama, ini ada 4 bagian kalau nggak salah, saya lupa gambarnya. Ini kita lihat bagian pertama dulu deh. Saya bahas dulu ya. Cowok Tambun mati di sekolah. Ini harusnya titik, tapi karena judul nggak bisa. Judul tidak bisa menggunakan titik ya. Lalu identitas nggak ada, koma. Ditanya diam aja, polisi jadi sibuk cari pembunuhnya. Pertanyaan saya, dari judul ini, yang mana yang membuat judul ini menjadi tidak efektif menurut kalian? Kata matinya, Miss. Matinya, oke. Kenapa matinya tidak efektif? Karena itu kayaknya digunakan hanya untuk hewan, tumbuhan gitu. Kalau manusia meninggal gitu. Oke. Berarti kalau dari syarat kalimat efektif, dia masuk yang mana? Masuk ke dalam kesatuan gagasan, kepaduan, lalu juga tadi ada apa? Logika ya, penalaran, hemat, variasi, yang mana?
kata mati? Menurut saya Kalau kesatuan gagasan meninggal itu predikat bukan, Miss? Iya, meninggal itu predikat. Betul. Jadi kalau dilihat dari fungsinya ya ini masuk ke predikat ini. Cowok Tambun mati di sekolah. Cowok Tambun predikat, oh maaf, Cowok Tambun adalah subjek, mati predikat di sekolah keterangan tempat. Gitu. Jadi yang paling tepat harusnya menggunakan kata apa? Diksinya yang paling bagus apa? Kalau kalimat efektif, diksinya juga harus jelas ya. Jangan sampai salah nggak pilih. tahu. Ayo. Pasti jadi meninggal. Nanti jadi meninggal. Ada yang lain nggak? Tewas, tewas, tewas. Tewas. Kenapa tewas? Tewas. Alasannya. Kenapa menggunakan kata tewas? Ada yang tahu nggak? Lebih tepatnya, Kenapa? lebih tepat aja. Lebih tepat aja. Kayaknya lebih masuk gitu ya. Tapi susah untuk menjelaskan alasannya. Oke, mati bisa kita ganti dengan kata tewas tepat ya. Kenapa nggak menggunakan kata meninggal? Kalau meninggal itu dalam kondisi yang biasa saja ya. Maksudnya yang kondisi normal. Sedangkan kalau tewas biasanya dalam kondisi yang tragis, jadi beda makna. Makanya pilihan kata atau diksi dalam kalimat efektif itu penting. Kalian salah pilih kata, jadinya aneh nanti kalimatnya, ya. Jadi kata mati diganti menjadi kata tewas. Kenapa tahu harus menggunakan kata tewas? Karena dia matinya tragis. Tragisnya tahu dari mana? Ini disalahkan, ya. Berarti dia dibunuh kemungkinan, ya kan? Di sini juga ada kata pembunuhnya. Jadi membantu penjelasan dari kata tewas tadi. Biasanya kalau ngomong masalah kondisi meninggal dalam situasi tertentu, di posisi tertentu, dan matinya dalam metode tertentu, itu kan bisa menjelaskan ya, menggunakan diksi yang mana. Kalau kita bahas misalnya para pahlawan gugur, itu kan jelas gugur itu kan untuk orang yang benar-benar punya jasa. Jadi nggak sembarangan menggunakan pilihan kata gugur dalam kalimat. Kalau di sini kondisinya dalam kondisi yang mengenaskan atau tragis, makanya menggunakan kata tewas tadi. Sudah tepat, diksinya oke kita ganti. Ada lagi nggak? Saya mau izin jawab, Miss. Silakan. Ini masih bahas diksi, Miss. Terserah bebas, yang mana aja yang kalian harus Oh, perbaiki. menurut saya ini tuh masuk ke penalaran, Miss. Maksudnya enggak, kan kalimatnya itu kan cowok Tambun mati di selokan. Identitas nggak ada, ditanya diam aja. Polisi jadi sibuk cari pembunuhnya. Kayak mana yang nanya mayat gitu, Miss. Oke. Jadi di sini ya, yang digaris bawahi. Ini garis bawah ini penekanan manual. Nggak masuk akal aja gitu. Nggak masuk akal. Nggak logis. Identitas nggak ada. Ditanya diem aja. Orang dalam kondisi tewas ditanya. Kan nggak mungkin. Kalau jawab kita takut langsung. Orangnya sudah dalam kondisi tewas atau meninggal. Lalu ditanya yang orang meninggal tersebut. Ya nggak masuk akal. Mana ada yang mau nanya orang meninggal. Logikanya seperti itu ya. Orang sudah meninggal ditanya, ya nggak masuk akal. Makanya ditanya diam saja, ini nggak masuk akal. Ya, jadinya masuk ke dalam penalaran tadi syaratnya. Kalau mati, ini juga sama, penalaran. Karena kenapa? Konsep yang paling mendekati kata tewas, kata mati yang paling tepat adalah kata tewas. Jadi logikanya nyambung gitu antara kata konteks dalam kalimatnya dengan pilihan katanya. Makanya sama-sama penalaran. Oke, yang lain ada lagi? Ada nggak yang ambigu di situ menurut kalian? Izin memberikan pendapat, Miss. Ya, silakan sini. Cowok Tambun itu agak kurang, kayaknya lebih bagus kalau cowok asal Tambun, bukan, Miss? Oke. Cowok Tambun. Nah, kita bahas dulu. Cowok ini kan pilihan kata juga ya. Menurut kalian paling tepat untuk berita apa yang paling bagus? Apakah cowok, laki-laki, pria? Pria asal Tambun. Pria, Sorry. pria Tambun. Jadi diksinya aja cowok ini kan nggak formal ya. Maksudnya biasanya untuk digunakan untuk percakapan sehari-hari. Kalau untuk berita kan harusnya nggak seperti ini gitu ya. Oke, pria. Nah, Tambun ini ambigu.
Tambun ada yang artinya apa? Tadi kan ada yang berasal dari Tambun. Berarti Tambun salah satunya maknanya adalah nama tempat ya. Di Bekasi misalnya. Itu kan Tambun. Nah, arti lain dari Tambun ada yang tahu nggak apa maksudnya? Coba cari di KBBI. Tambun itu artinya apa? Gemuk ya, Bu. Gemuk atau besar. Nah, kalau ngomong cowok Tambun, ini ambigu. Apakah ini jangan cowok ya, saya ganti jadi pria, saya lupa. Pria Tambun. Nah, ini bisa ambiguitas, nggak bisa masuk ke dalam kalimat efektif. Karena memberikan makna ganda. Pria Tambun bisa pria yang berasal dari Tambun atau pria yang badannya gemuk gitu ya. Nah, ini nggak ngerti maksudnya yang mana. Jadi ada ambiguitas. Nggak boleh dalam kalimat efektif itu ada ambiguitas. Harus jelas, tepat gitu ya, jitu sesuai dengan sasaran maknanya. Nah, ini nggak bisa. Maknanya terlalu ambigu. Bisa cowok yang berasal pria yang berasal dari Tambun atau pria yang badannya gemuk. Kan bisa dua-duanya, gitu ya. Oke. Cowok Tambun sudah, mati sudah, yang ini juga sudah ya. Ditanya diam aja. Polisi sedang sibuk cari pembunuhnya. Nah, ini satu contoh yang pertama. Ini kalimat yang kacau balau. Tidak bisa digunakan untuk penulisan akademik. Tidak bisa digunakan untuk penulisan surat. Bahkan berita pun tidak masuk seperti ini ya. Jurnalistik itu nggak bisa seperti ini. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya hampir ada semua ya. Ada tempatnya jelas, subjeknya orangnya tahu siapa gitu ya. Walaupun belum diketahui identitasnya gitu ya. Dan kejadiannya seperti apa ada. Itu ada unsur-unsur jurnalistik. Tapi dari sisi penulisannya itu salah. Jadi kalimatnya kurang tepat. Selanjutnya, yang kedua. Jenazah ditemukan tewas. Ini dulu judulnya aja. Ini nggak mungkin saya satu-satu gitu ya per kalimat. Nggak. Judulnya aja. Yang mana yang harus kalian benerin? Atau memang sudah benar menurut kalian? Sudah efektif kalimatnya? Gitu. Kalau kata tewas, biasanya mayat ya, Bu. Tewas biasanya mayat. Maksudnya, oh ini Kalau jenazah. jenazah masih terlalu halus Oke, buat kata tewas. oke. Kalau dilihat dari kehalusan ya, jenazah terlalu halus untuk tak tewas. Kalau mayat itu kayaknya cocok untuk tewas. Oke, baik. Satu, kita kumpulin ya bareng-bareng. Ada lagi nggak kira-kira? Yang kata 4 bisa diganti angka nggak ya, Bu? Angka 4 penulisannya. Iya, Kayak nomor gitu ya. iya. Kalau dalam EYD, di judul di awal itu nggak boleh pakai angka. Penulisan awal ya. Di judul ataupun di awal kalimat nggak boleh pakai angka. Harus pakai huruf penulisan. Jadi kalau misalnya ada angka ya ditulis menggunakan huruf. Udah benar berarti. 4 jenazah ditemukan tewas. Kata 4-nya udah benar. Tidak perlu diganti angka. Oh, sebentar. Ibu, Oke. yang jenazah itu bisa diganti korban nggak ya? Kan karena kalau jenazah itu kan secara nggak langsung kan orang yang udah tewas ya, orang yang udah meninggal. Nah, di sini ditekanin dengan kata tewas. Tapi kalau misalkan diganti dengan kata korban, terus masih dipakai kata tewasnya itu kayak masih nyambung gitu. Oke. Saya paham maksudnya. Betul ya. Kalau dilihat dari situasi seperti itu, dia masuk syarat efektif yang mana? Kira-kira masuk kategori yang mana syaratnya? Apakah variasi? Apakah kenalarang? Kesatuan gagasan? Satu kata itu ya? Kira-kira masuk yang mana? Korban ditemukan tewas, bukan 4 jenazah ditemukan tewas, karena beda makna. Ya. Kalau jenazah, kita tahu dia sudah dalam kondisi meninggal, jadi nggak perlu lagi kata tewas. Ingat ya, jenazah itu kan tubuh seseorang yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Ngapain lagi ditambah kata tewas? Jadinya gimana dong? Boros ini. Boros. Paham ya? Sudah ada jenazah, ada kata tewas. Jadi hati-hati ya.
Kalimat efektif itu bisa dari segi makna juga. Walaupun katanya berbeda, kalau maknanya berkaitan, dua-duanya digunakan jadinya boros kata. 4, jenazah ditemukan tewas. Jenazah sudah dalam kondisi meninggal dunia, nggak perlu lagi menggunakan kata tewas. Orang sudah tahu, satu kata aja sudah semuanya ya, sudah masuk ke makna lain juga. Aduh, baterai saya habis lagi. Sebentar. Itu ya. Jadi boleh diganti kata korban misalnya. Kalau misalnya kalau dilihat dari konteksnya pencarian 19 hari takbir terbalik. Nah, berarti kan ada musibah ya. Ada musibah mungkin lagi dalam perjalanan atau dalam transportasi sehingga kita bisa menggunakan kata korban. Ya. Nah, benar ya. Jadi ini kenapa nggak efektif ya? Karena tadi kata jenazah dengan kata tewas ini itu sama sebenarnya. Karena kenapa? Tewas ini ada di dalam makna jenazah tadi. Jadi biar nggak boros, dua-duanya ada kata tewas, ibaratnya seperti itu ya. Ya berarti kata jenazahnya kita ganti aja menjadi korban. 4 korban ditemukan tewas. Karena kenapa? Kondisinya mungkin tragis, ya meninggalnya. Oke, ini dalam musibah soalnya. Berarti boros ini ya. Ada lagi nih. Oh, sebentar. Tadi ada yang ngomongin masalah 4 ya. Udah saya ajarin sekalian deh. Biar jelas, biar kalian nggak lupa. Jadi kalau ngomongin angka atau numeralia itu ada dalam kelas kata juga. Jadi kalau ngomongin angka, penulisan angka itu ada aturannya. Ada di dalam EYD juga, ya. Boleh menggunakan huruf, boleh menggunakan angka. Tapi harus tahu aturannya seperti apa. Jadi saya tampilkan dulu. Penulisan angka ada di mana ya? Kata kalau nggak salah. Penulisan kata. Itu masuk ke dalam angka. Singkatan. Nah, ini dia. Angka semua. Angka dan bilangan. Ada juga di dalam EYD. Ya. Nah, yang pertama yang ini nih. Bilangan teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf. Ini aturannya ya. Kalau kalian menemukan angka, saat kalian ingin menulis, ternyata di dalam tulisan tersebut ada angka. Nah, kalian harus lihat dulu, angka itu terdiri dari berapa kata. Contoh tadi kan 4. 4 itu kan terdiri dari satu kata. Aturannya, kalau angka yang terdiri dari satu kata, ditulisnya pakai huruf. Jadi benar. EMPAT. Ditulisnya seperti itu, bukan pakai nomor. Atau bukan pakai angka. Tapi kalau misalnya lebih dari satu kata, misalnya 13, Bu, nulisnya pakai huruf atau kata menurut kalian? Huruf pakai kata, huruf atau angka menurut kalian? Angka, Mem, karena dari dua huruf. Iya, 3 sama 11. 3 sama 11. Jadi kalau melebihi dari satu kata, penulisannya balik ke angka lagi. Gitu ya. Jadi aturannya seperti itu. Dalam nulis angka di dalam teks, itu ada aturannya dalam bahasa Indonesia ya. Di EYD ada. Kalau satu kata doang, misalnya tadi ya, 3, 4, itu kan satu kata. Ya ditulisnya pakai huruf, pakai kata. Oh salah. Iya bener ya, satu kata ya. Satu kata ditulisnya pakai huruf. Tapi kalau melebihi dari satu kata, ditulisnya pakai angka. Balik lagi ke angka. Ya, ini berlaku untuk penulisan di dalam teks, judul misalnya. Di dalam paragraf itu berlaku seperti ini. Tapi kalau di dalam tabel, nggak bisa. Tabel itu pakai angka semua. Jadi nggak masalah. Pengecualian di dalam tabel. Atau grafik misalnya. Itu nggak apa-apa pakai angka semua. Disamaratakan angka semua. Yang berbeda hanya di dalam teks ya. Makanya bisa dibilang di sini. Dalam teks. Bilangan dalam teks. Nah, itu udah jelas tuh. Yang dapat dinyatakan. Kalau bukan teks berupa tabel, berlaku nggak? Nggak perlu. Pakai angka aja ya kalau dalam tabel. Seperti itu ya aturannya. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari posisi angka, itu kan ada di depan. Kata empatnya. Ya. 4 jenazah ditemukan dalam kondisi tewas. Nah, ada kata 4 di sini. Aturan dalam EYD
penulisan angka di awal itu nggak boleh pakai angka. Jadi kalian nggak boleh nulis angka 4 di awal kalimat, di awal judul itu nggak boleh. Jadi mau nggak mau harus diganti menggunakan huruf. Ya, makanya tadi udah benar. Kata 4 ini sudah benar karena penulisannya menggunakan huruf, bukan angka. Aturan di dalam bahasa Indonesia begitu ya. Di awal kalimat itu nggak boleh pakai angka. Dilarang. Makanya menggunakan huruf penulisan angkanya. Nah, sedangkan gini ya, kalau aturannya agak bingung. Kalau aturan dalam bahasa Indonesia kan satu satu kata. Angka yang berupa satu kata bisa ditulis menggunakan huruf. Nah, sedangkan kalau angkanya ada 2 kata gimana? Kan nggak mungkin ya, ditulis menggunakan huruf, aturannya nggak boleh. Ditulisnya menggunakan angka, padahal kalau dilihat posisinya ada di awal. Jadi pakai apa dong? Bagaimana caranya menurut Vindi? Ditambah kayak sejumlah atau sebanyak gitu. Ya, boleh. Ditambah kata ya, biar di awalnya itu ada kata, jangan angka. Jadi kalau kalian menemukan kasus seperti itu, ada angka di awal kalimat, coba kalian modif dulu kalimatnya. Misalnya angkanya dipindah posisinya jangan di awal, misalnya itu bisa. Atau ditambahkan kata yang berkaitan dengan angka, misalnya sejumlah, sebanyak, gitu ya. Biar di awal kalimatnya itu ada kata, bukan angka. Jadi menghindari angka. Di awal kalimat tuh menghindari angka. Karena nanti agak repot penulisannya. Seperti ini nih, nomor 4 ya. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata sebanyak, sejumlah. Ini kan 2.500 berapa kata itu? 2.504 kata. Dia nggak mungkin ada di awal. Bayangkan ini dicoret ya. Nah, seperti ini. Nggak bisa. Di bahasa Indonesia itu nggak bisa. Nggak boleh ada angka di awal kalimat. Penulisan angka ya. Tapi kalau misalnya ada angka ditulis huruf, boleh. Nggak masalah. Pokoknya penulisannya harus pakai huruf. Nah, sedangkan kata 2.500 ini kan terdiri dari 4 kata. 4 kata itu penulisannya balik ke penulisan angka, bukan huruf. Sedangkan di dalam kalimat nggak boleh ada angka di awal kalimat. Jadi mau biar aman ya ditambahkan kata sebanyak misalnya. Atau posisinya diubah. Jangan seperti ini. 2.500 orang peserta diundang panitia misalnya. Dibalik aja, ini kan kalimat pasif ya, diundang, ada imbuhan di. Dibalik aja posisinya. Panitia mengundang 2.500 orang peserta. Udah aman. Jadi nggak pusing lagi masalah angka di awal kalimat ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa membalikkan kalimatnya dari pasif ke pasif ke aktif atau aktif ke pasif, ya udah tambahin aja kata sebanyak, sejumlah, biar di awalnya tidak berupa angka. Gitu ya aturannya. Biar kalian ingat lagi nih, aturan-aturan dalam EYD. Balik lagi, kita ke kalimat efektif. Tadi bagus ya, ada pernyataan seperti ini, jadi biar dijelasin sekalian. Nah, yang ketiga, dilarang membuang sesuatu apapun bentuknya ke dalam kloset. Yang mana yang harus diperbaiki? Itu kata sesuatu sama apapun kayak pengulangan gitu, Miss. Kan sesuatu, udah ada sesuatu tapi masih ada apapun juga. Jadi boros ya. Iya. Oke, satu ketahuan ya. Sesuatu apapun benar. Jadi nggak perlu dua-duanya. Pilih salah satu. Membuang sesuatu cocoknya ya. Kalau apapun nggak cocok. Membuang apapun kayaknya rada aneh. Tapi kalau sesuatu masih agak paham. Membuang sesuatu ke dalam kloset ya. Apapun bentuknya. Oke. Ada lagi. Ini banyak nih. Anak-anaknya. Kenapa?
Yang penekanan yang dilarang. Mhm. Kan tadi Miss bilang kan kalau misalnya menekankan sesuatu itu kalau misalnya diketik ya bukan ditulis itu harus di italic ya Miss ya. Atau Ya, enggak kalau misalnya emang udah miring ya baru di bold gitu. Cuman kalau ini ya, gak di italic cuman di bold sama di garis bawah gitu Miss. ya. Salah penulisannya ya. Kata dilarangnya Iya gitu. penulisannya salah. Iya. Oke, dari sisi penekanan salah. Syarat efektif yang penekanan. Oke, 2. Banyak nih. Banyak. Oh, Miss ini sama yang wassalam. Wassalam, kenapa tuh wassalam? Ya, kayak di dalam agama kayak nggak boleh disingkat wassalam doang deh. Kayak Oh, salam kalau nggak wassalamualaikum kayak wassalam kayak agak gimana itu. oke, kayak dipotong ya, disingkat Ya gitu. harus salam aja atau enggak. Oke, baik, boleh. Bisa diganti. Diksinya salah nih, belum lengkap ya. Ada lagi? Banyak nih. Yang masuk ke TTD tuan itu gimana, Miss? Ya, siapa dulu nih tadi? Gary duluan aja nggak? Gary duluan aja. Oke, Gary. Yang tulisan TTD harusnya diperjelas jadi tertanda. Oh, TTD ya, tanda tangan itu. Iya, Aneh ya, TTD ya langsung aja tanda tangannya, ya nggak sih? iya, Miss. Kenapa nggak? Kenapa tulis TTD? Langsung aja tanda tangannya dia. Ya nggak sih? Ngapain pakai ini? Ini seperti ada kayak formulir ya. Harus ditandatangani. Betul. Ada lagi? Untuk sekian. Yang Kalau bentuknya dihapus aja, boleh nggak, Miss? Jadi langsung membuang sesuatu ke Iya, dalam kloset. betul. Jadi apapun bentuknya langsung hapus ya. Betul. Ini keterangan ini menjelaskan sesuatu, menerangkan sesuatu. Makanya adverbial. Apapun bentuknya ke dalam kloset. Oke, hapus. Jadi dilarang membuang sesuatu ke dalam kloset, ya. Wassalam, ini wassalamnya lucu lagi. Tanda tangan, safa, 2 kali safanya. Memang namanya mungkin pengulangan ya, safa. Nama panjangnya safa. Oke, ada lagi? Masuk kesatuan gagasan ya, Miss. Soalnya kalau kalimat efektif bukannya harus ada subjek sama predikat ya, Miss. Ini saya nggak tahu sih ada subjeknya apa enggak. Oke, coba dilihat. Tapi Nanti kesatuan kurang gagasannya nggak ada ya? hanya membuang doang kan predikat membuang sesuatu apapun dalam kloset. Cuman dia tuh nggak ditujukan subjeknya siapa yang dilarang tuh siapa gitu. Menurut Oke, saya sih. betul. Kesatuan gagasannya nggak ada. Kalau di dalam syarat kalimat efektif yang paling pertama, kesatuan gagasan. Jadi subjeknya nggak ada, menghilang. Langsung ke objek. Oke, ada lagi. Ini banyak banget ini. Di satu ini, banyak sekali. Syarat-syaratnya hampir masuk semua. Ini kacau penulisannya ya. Makanya memang aturan dalam penulisan atau IED itu penting, biar jelas gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari segi penalaran ada yang aneh nggak dari kalimat ini? Mhm. Oke, benar ya. Wassalam, karena assalamualaikum dulu, baru waalaikumsalam gitu ya. Ini langsung aja. Oke, bisa dihapus. Jadi nanti kalian ujian seperti ini ya. Perbaiki. Ada lagi? Dari segi penalaran ada nggak menurut kalian? Dibaca, dipahami secara dalam, kira-kira yang mana yang harus diperbaiki? Ini sudah benar ya, beberapa bagian yang kalian sebutkan itu sudah benar. Ibu, Ikhlas ya. karena itu larangan, belakangnya ditambah tanda seru gitu, bisa nggak, Bu? Boleh. Tanda seru ya, karena larangan pakai tanda seru. Betul. Jadinya berupa kalimat, tapi subjeknya nggak ada. Ya, oke. Silakan. Betul ya, tanda bacanya harusnya menggunakan tanda seru. Ada lagi nggak? Yang belum ketebak satu nih. Dari segi logisnya kalimat ya.
nyambung apa enggak, masuk akal apa enggak gitu. Waduh ngantuk. Pengulangan nama yang Safa-Safa ya? Jangan-jangan emang mungkin dia nama panjangnya Safa-Safa kali? Kita nggak tahu, dia nggak jelas ya. Pokoknya hal-hal yang nggak jelas nggak boleh ada di kalimat efektif. Pengulangan nama, itu aneh. Mungkin kayak mau buat ini kali, apa, saya lupa, paspor ya, kalau paspor kalau satu nama kan harus diulang lagi. Ini nggak nyambung, urusannya di kamar mandi kok, ya, di toilet ini. Sudah? Tidak ada yang menemukan? Kayaknya bisa diperjelas deh, sesuatunya bisa diganti kayak tisu, softtek, atau enggak apa gitu, puntung rokok, atau resit gitu. Makasih, Miss. Oke, Siva, saya tahu maksudnya kemana. Nah, itu dia maksud saya ya. Dilarang membuang sesuatu apapun bentuknya ke dalam kloset. Misalnya kita nih, lagi kebelet, ke toilet ya, masuk ke toilet. Terus saya mau membuang sesuatu, namanya juga lagi kebelet ya. Misalnya lagi BAB, gitu ya. Pasti kan ada yang dibuang, ya, ke dalam klosetnya. Sedangkan di dalam penulisan ini, ada kata dilarang membuang sesuatu apapun bentuknya ke dalam kloset. Lalu saya mau buang kemana? Nggak boleh saya buang. Paham ya? Jadi maknanya ke sana. Jadi penalaran, dari segi penalaran tuh nggak nyambung. Loh ini saya mau ke toilet, mau buang air besar. Niatnya mau buang air besar. Tapi nggak boleh dibuang, katanya. Karena ada aturan seperti ini, dilarang membuang sesuatu apapun bentuknya. Ya, BAB itu kan berarti apapun bentuknya masuk ke dalam situ ya. Berarti saya nggak boleh dong buang hajat saya di sana, gitu ya. Karena dia masuk ke dalam apapun bentuknya si hajat ini, gitu ya. Jadi, dari segi makna penalaran ini nggak nyambung. Dari maknanya udah nggak nyambung, banyak boros kata juga ya. Tadi juga dari kesatuan gagasan juga nggak nyambung, tanda baca juga nggak ada, jadi nggak jelas. Ini kacau balau ya. Banyak ini, dari satu ini aja banyak banget yang harus diperbaiki. Terakhir, oke, yang ini bagaimana menurut kalian? Sama nih ngomongin kloset aja ya. Dua yang tadi ngomongin kata mati, tewas, yang dua ini ngomongin kloset ya, contoh. Bahkan, Masih nggak ada subjeknya, Miss. nggak ada, Diperuntukkan untuk masih masuk ke ya kesatuan gagasan. satuan Ya, sama kayak tadi. Oke, karena diawali dengan kata dilarang ya. Oke. Nah, ada lagi? Bisa diganti, Miss. Oke, diksi yang lain ya. Memakai diganti menggunakan. Diksinya diganti. Oke. Miss, kayak harus ada penambahan, dilarang membuang sampah tisu di kloset setelah memakai, harap disiram yang bersih. Oke. Sampah tisu berarti langsung aja ya ke objeknya ya. Sampahnya ini berupa tisu berarti ya. Sifa Iya. ya. Oke. Ya, soalnya kalau setelah memakai agak kurang gitu. Agak Cuma kurang. iya, soalnya nggak ada yang di Memakai apa nggak tahu gitu ya. Nggak diperjelas. Oke, saya paham maksudnya apa. Oke, sampahnya berarti langsung saja ke tisu kalau menurut Sabila sebentar. Oke. Ya, lanjut lagi. Ini saya pikir ada telepon masuk. Ada lagi? Yang merah dulu ya, jangan yang biru. Nanti kita bagi dua. Biar nggak bingung kebanyakan gitu. Sebenarnya udah benar ya, dilarang. Ada tanda bacanya, tapi nggak perlu dua. Banyak banget tanda serunya. Satu aja. Penggunaan tanda seru, tanda baca semuanya satu-satu ya. Sesuai kebutuhan. Tapi ada yang berdampingan, Bu, 2 kali. Ya bisa, tapi mereka punya fungsinya masing-masing. Kalau yang ini fungsinya hanya satu, menyerukan. Jadi pakai tanda seru itu satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Kata setelah memakainya itu nggak ada menuju kemana pun, Miss.
Oke, nggak jelas ya memakai apa Iya. maksudnya ya. Betul. Dilarang membuang sampah di kloset setelah memakai apa gitu ya. Kemungkinan kalau dari konteks kita melihatnya ke kloset ya, sepertinya, tapi nggak tahu juga, masih ambigu. Oke, betul. Kalau diperbaiki kira-kira harus seperti apa? Kalimat yang merahnya, kalimat seru ini namanya. Biar biar bagus, biar rapi seperti apa? Ini anjir ini. Miss, bisa nggak kalau misal kalimatnya dilarang membuang sampah tisu di kloset setelah memakai kloset harap dibersihkan kembali. Oke, boleh. Berarti dipecah jadi 2 kalimat kalau seperti itu. Ya, biar nggak kepanjangan. Karena salah satu syarat kalimat efektif itu tidak boros kata. Kalau ini kan ada kalimat bertingkat, ada koma. Koma untuk menjelaskan ada kalimat lain juga di dalam satu kalimat. Nah, biar nggak pusing, nggak bingung, ya pecah aja jadi 2 kalimat ya. Jadi singkat, jelas, padat. Kalimat pertama efektif, kalimat kedua efektif. Di sini biar ada predikatnya, berarti bisa menggunakan atau tambahkan kata pengguna misalnya ya. Pengguna dilarang atau pemakai pengguna lah ya cocoknya ya. Kalau pemakai jadinya beda lagi maknanya. Pengguna dilarang membuang sampah di kloset atau membuang tisu tadi ya. Kalau ngomongin sampah tisu berarti sama aja. Boros ya, sampah sama tisu. Mendingan langsung aja. Maksudnya di sini tisunya ya pasti udah digunain, bukan tisu baru yang dibuang ya. Pengguna dilarang membuang sampah atau membuang tisu, tadi ada yang mau diganti menggunakan tisu di kloset, titik, gitu ya. Itu tanda seru karena ada kata dilarang. Nah, setelah memakai, harap disiram. Setelah memakai, harap dibersihkan. Ini harap disiram yang bersih gitu ya. Harap dibersihkan. Itu boleh. Jadi dipecah aja. Ini kalimatnya terlalu panjang, sedangkan kalimat efektif itu diusahakan atau diupayakan sesingkat mungkin. Bukan berarti harus pendek ya, tapi sesingkat, jelas, padat gitu ya. Kalau terlalu pendek ada yang tidak memenuhi atau memenuhi syarat kalimat efektif juga nggak bisa jadi disebut kalimat. Pecah jadi 2. Sekarang yang biru. Hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat bekerja. Coba dilihat dari konteksnya. Nyambung nggak Enggak, dengan yang merah? Nggak ya? enggak. Kira-kira yang paling tepat untuk menggantikan kalimat yang warna biru ini apa? Kita ngomongin konteks di kloset. Tiba-tiba ada hati yang gembira. Mungkin bisa Biru diganti lega ya? ini, Bersihan. mungkin bisa diganti Bersihan. bagian dari iman. Nah, itu baru nyambung. Kebersihan sebagian dari iman. Nyambung dengan tadi, larangan tadi. Nyambung dengan kalimat yang berwarna merah di atas. Kalau seperti ini nggak nyambung sama sekali. Ini hapus semuanya otomatis. Kita nggak perlu perbaiki lagi kalimatnya, tapi hapus semua, ganti dengan kalimat baru. Hati yang gembira adalah obat, ini nggak nyambung. Gembiranya maksudnya apa? Gitu ya. Namun semangat yang patah mengeringkan tulang, selamat bekerja, apa hubungannya? Kita lagi di toilet. Ini cocoknya masuk kalimat seperti ini mungkin cocoknya di ini ya, di dalam kantor gitu ya. Di ruangan gitu ya, atau di meja rapat atau bagaimana, ini baru nyambung. Ngomongin masalah bekerja, semangat gitu ya, ada motivasi di sana. Tapi kalau untuk di kloset nggak cocok, makanya tadi yang paling cocok adalah kebersihan sebagian dari iman. Jadi nah itu berkaitan dengan kata bersih yang ada di atas, gitu. Jadi antar kalimatnya pun saling nyambung. Makanya kalimat efektif itu tidak hanya masalah intra, yang di dalam kalimatnya saja, hanya satu kalimat itu saja, tapi juga nyambungnya dengan kalimat-kalimat lainnya. Nanti membentuk satu paragraf yang jelas, gitu ya. Otomatis kalau kalimatnya sudah terbentuk, ada kalimat utama juga ya pasti nanti jadinya paragraf. Itu nanti kita nyambung ke paragrafnya. Seperti ini. Sudah paham ya? Nah, ini cara kalian menganalisis kalimat efektif. Jadi kalau dilihat dari beberapa contoh ini tidak hanya membahas mengenai kalimat efektif aja. Ada EYD-nya ada gitu ya.
Ada IED, lalu juga ada diksi juga, kemarin kita belajar diksi, pilihan kata, bahkan ada fungsi-fungsi di dalam kalimat. Subjeknya nggak ada, predikatnya nggak ada misalnya. Jadi semuanya keseluruhan. Ya, itulah yang disebut dengan kalimat efektif. Jadi menuhin syarat-syaratnya enggak. Ada penekanan, tapi kok seperti ini penulisannya berarti salah. Ya, dari syarat kalimat efektifnya nggak nyambung. Jadi banyak. Kalau kalian mau lihat dari kalimat-kalimat ini, coba logikakan atau disambungkan dengan syarat-syarat yang ada di dalam kalimat efektif. Ini nyambungnya kemana ya? Penalarannya nggak nyambung. Karena sudah dalam kondisi tewas, pakai ditanya. Orang udah meninggal ditanya, kan aneh. Kalau dia jawab, kita ngeri, kan? Pokoknya gitu. Nah, itu nggak nyambung, nggak logis, berarti masuk ke dalam penalaran. Oh, kalau dilihat, ini ambigu, gitu ya. Ambigu juga masuk ke dalam penalaran, dan juga masuk ke dalam pemborosan. Karena nggak jelas ya, ini yang mana. Bahkan ada dua kata misalnya berdampingan bersamaan itu pemborosan. Jadi macam-macam. Ini disebut dengan kalimat efektif. Oke, sudah selesai kalimat efektif. Saya lanjut deh, nanggung. Selanjutnya terakhir itu ada paragraf ya. Masih ada waktu mungkin sekitar setengah jam lah kita fokus di paragraf. Setelah itu nanti minggu depan kita bisa review ya materi-materinya karena nanti tanggal belasan itu kan kalian UTS. Minggu depan itu masih masuk ya. Oh, hari Kamis hari Rabu ya tanggal merah, hari Kamisnya masih masuk. Oke. Tapi tanggal 9 ini katanya ada tanggal merah. Jadi biar nggak bentrok, yang materinya kita habiskan dulu, kita tuntaskan ya. Dan nanti minggu depan udah selesai materinya. Habis itu tinggal liburan gitu. Libur baru masuk kelas UTS. Sebentar. Paragraf, saya jelaskan paragraf dulu. Oke, naruhnya di mana paragraf? Saya cari dulu ya. Oke, sudah muncul belum di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, ini juga nih, ada pengetikan jenis paragraf. Sebenarnya banyak ya. Jadi harus, ini berkaitan dengan paragraf yang digunakan pengetikannya. Gampang sih kalau pengertian mah gampang. Tinggal ikutin aturan aja. Kita harus paham paragrafnya dulu. Kalau di RPS kan dijelaskan menyusun, ya. Penyusunan paragraf ada kata susun. Jadi paragraf itu memang disusun ya. Disusun dari beberapa kalimat. Paling kecil, kalau di dalam bahasa itu ada tingkatannya atau ada levelnya. Kita membahas kata dulu. Kalau di dalam materi atau mata kuliah tata bahasa itu ada kelas kata ya. Ada kelas kata atau diksi, pilihan kata itu membahas mengenai kata. Lalu yang kedua lanjut kalau di dalam RPS langsung ke kalimat ya. Sebenarnya sebelum kalimat pun ada yang disebut dengan frasa. Lalu ada klausa. Lalu ada kalimat, jadi tingkatannya banyak. Lalu ada paragraf, dan terakhir disebut dengan teks atau wacana paling besar. Jadi kalau dilihat wacana itu beberapa paragraf digabung jadi satu. Nah, kalau paragraf itu disusun dari beberapa kalimat. Bukan klausa ya. Klausa sama kalimat bermiripan tapi berbeda. Oke, kita bahas mengenai paragraf dulu. Lanjut ya, biar cepat selesai materinya. Soalnya nih, paragraf juga lumayan tuh. Ada 9 halaman salindianya. Jadi bisa kita pecah, minggu depan tinggal kita bahas yang lain. Kalau masih sempat, saya akan jelaskan mengenai pengetikan jenis paragraf juga. Jadi pas lagi ngetik paragraf itu ada aturannya juga. Ya. Sebentar, full screen dulu lah. Saya sebenarnya full screen. Nah, materi terakhir sebelum UTS berkenaan dengan paragraf. Paragraf ini disusun dari beberapa kalimat. Tapi apakah susunan kalimat itu disebut paragraf? Belum tentu. Kita lihat dulu. Ini definisinya. Ya. Kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan sama-sama menjelaskan sebuah ide atau gagasan atau buah pikiran penulis. Jadi intinya di dalam paragraf wajib ada kalimat utama.
Kalimat utama itu apa sih? Kalimat yang sifatnya umum, maknanya umum, ya, untuk mengantarkan kalimat-kalimat selanjutnya, kalimat-kalimat yang spesifik atau khusus. Jadi kalau kalian melihat paragraf itu, kalian bisa melihat ada kalimat utamanya. Misalnya, ada kumpulan, ya, kumpulan kalimat, tapi nggak ada kalimatnya. Disebut paragraf bukan? Menurut kalian? Kalimatnya banyak, digabung jadi satu, tapi tanpa ada kalimat utama. Apakah disebut paragraf? Bukan. Bukan. Jadi syaratnya tidak hanya berkenaan dengan kumpulan kalimat. Belum tentu kumpulan kalimat disebut dengan paragraf ya. Banyak yang kepedean kalau nulis, wah, saya lihat tulisannya. Ya Bu, paragraf 1. Emang ini paragraf? Saya bilang. Masa sih ini paragraf? Iya Bu, ini paragraf lah Ibu, paragraf 1. Salah. Kalimat utamanya mana saya tanya? Nggak ngerti kalimat utama apa. Kalimat utama itu adalah kalimat inti di dalam paragraf tersebut yang sifatnya masih sangat umum, general. Nanti kalimat-kalimat selanjutnya itu kalimat yang khusus atau spesifik. Jadi ada urutannya, disusun dari kalimat utama atau kalimat khusus dulu ke umum, umum ke khusus gitu ya. Itu disebut dengan paragraf. Jadi intinya harus ada kalimat utama. Kumpulan kalimat yang memiliki kalimat utama gitu ya. Gampangnya begitu. Kalau definisi dari buku emang kadang panjang, bingung ya. Bahasa buku tuh kadang kita mikirnya, ini apa ya maksudnya, panjang gitu, tapi nggak ngerti maknanya. Nah, gampangnya seperti itu. Kumpulan kalimat yang memiliki kalimat utama. Di sini maksudnya adalah menjelaskan sebuah ide, gagasan, buah pikiran penulis itu maksudnya adalah kalimat utama. Ya. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya, ini fungsinya paragraf ya, dari dua sisi, ada penulis, ada pembaca. Paragraf ini ada di dalam tulisannya. Jadi dia medianya tulisan, media tertulis, bukan bahasa lisan. Lisan beda lagi. Sama di EYD tadi, EYD juga khusus untuk bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Paragraf juga sama. Kita lihat ya, fungsinya dari sisi penulis dan pembaca. Kalau dari penulis, ada pengungkapan gagasan. Idenya penulis itu ada di dalam kalimat utama. Ya, pengungkap gagasan. Penyampaian ide secara sistematis. Sistematis karena ada aturannya dalam penulisan paragraf. Umum dulu ke khusus, khusus ke umum, terserah dibolak-balik boleh. Aturannya seperti itu. Jadi harus menjelaskan kalimat yang umum, lalu ke khusus, atau kalimat khusus dulu ke umum. Itu boleh ada, jadi ada sistematikanya. Dan biasanya paragraf itu ada klasifikasinya gitu ya. Setiap paragraf itu kan ada pengelompokan. Nanti saya bahas juga contohnya ya. Nah, selanjutnya, kalau sudah sistematis penulisannya, jadi tidak cepat lelah. Saat kita menulis, kita tahu apa yang mau kita tulis. Biasanya kalau dalam menulis itu akan lebih baik, ini saya, tips dari saya. Kalau kalian ingin menulis, bingung harus dari mana, bikin kerangkanya dulu, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu bisa menjadi kalimat utama dalam setiap paragraf. Ya, disebut dengan kerangka pemikiran. Jadi inti-inti dalam tulisan kita yang kita mau ungkapkan dalam tulisan itu ada inti-intinya. Itu disebut dengan kerangka, kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran dari setiap item-itemnya bisa kita klasifikasikan, bisa dibuat kelompok menjadi paragraf gitu. Gampangnya begitu, menyusun paragraf. Kalau saya begitu selalu seperti itu, makanya tulisannya sistematis, jelas. Nah, biar nggak kaku, ada variasi misalnya, diksinya macam-macam gitu ya. Kalau dilihat tulisannya kaku banget gitu, biar nggak kelihatan kaku ya pakai diksi lah, ya, atau variasi-variasi bahasa yang lainnya, kata-kata lainnya. Nah, ini tidak cepat lelah karena tulisannya sistematis, jelas. Ada urutannya, ada inti-intinya gitu ya. Nah, dari sisi pembaca bagaimana? Ini juga bisa memudahkan pembaca. Kalau tulisannya mudah dibaca ya jadi gampang ya dipahami. Pengantar, transisi, kesimpulan. Di dalam kalimat itu ada ini. Oh, maaf, di dalam paragraf itu ada pengantar, ada transisi, ada kesimpulan. Jadi jelas ya. Misalnya ada satu teks dari beberapa paragraf,
Itu ada pengantar dulu, paragraf pertama, kedua ini ada isi-isinya, terakhir ada kesimpulan tutup. Jadi jelas ada urutannya. Nah, kalau sudah sistematis, ya si pembaca jadi mudah membaca atau menangkap atau memahami tulisannya. Bayangkan kalau saya, ini sering terjadi sama saya. Kalau lagi magang, misalnya bimbingan magang, bimbingan skripsi, misalnya ada tulisan mahasiswa yang berantakan gitu, semeraut. Itu ada. Saya yang baca pusing. Ini sistematikanya nggak jelas gitu ya. Kalimatnya juga nggak sesuai. Gitu. Apalagi paragraf, kalimatnya aja udah nggak sesuai, paragrafnya apalagi nggak ada kalimat utama otomatis. Jadi kalau kalau paragrafnya berantakan, membaca juga jadinya susah untuk memahami tulisannya. Ya, menikmati bacaan. Kalau sudah mudah memahami tulisan, orang akan mudah akan menikmati ya, lebih enjoy gitu membacanya. Jadi nggak capek. Kan terkadang ada buku atau tulisan yang kita baca kita rasa capek banget gitu. Ada. Ada juga yang gampang gitu ya. Enak nih gitu dibacanya. Ada yang seperti itu. Karena setiap orang kan beda-beda cara penulisannya. Ada yang kaku banget. Jadi rasanya kayaknya bosan. Ada yang bagus, kata-katanya susunannya juga bagus, itu jadi kita bisa menikmati. Kalimatnya efektif juga bagus ya, jadi mudah dipahami. Nah, itu kalau sudah mudah dipahami ya jadi bisa menikmati bacaan, ya. Dan terakhir ya nggak cepat lelah orang menikmati kok, ya. Kalau kita menikmati bacaan ya yang ada malah nagih. Biasanya kalau kita baca misalnya baca novel ya, wah pengen tahu nih kelanjutannya seperti apa, baca terus, 2 hari nggak tidur. Ya, saking menikmati ya. Nah, kalau sudah menikmati kita nggak berasa, nggak terasa lelah. Ini fungsi dari paragraf. Selanjutnya, nah unsur dalam paragraf. Unsur-unsur dalam paragraf itu ada apa saja? Ada kalimat topik atau kalimat utama, tadi saya bilang. Ya, topik atau isi dalam paragraf itu apa intinya? Itu ada. Nanti saya kasih tahu cara baca agar agar cepat membaca, memahami bacaan yang panjang teksnya itu ada dari kalimat topik. Lalu ada kalimat penjelas. Nah, ini yang kalimat-kalimat khusus tadi, ya, yang spesifik gitu. Dan transisi. Nah, transisi ini kalimat biasanya ada di akhir ya. Bisa di akhir juga, bisa juga ada, bisa enggak. Jadi transisi ini bisa menjelaskan ke ke paragraf selanjutnya. Oh, dalam paragraf selanjutnya ini ada pembahasan mengenai hal ini, nah transisi. Menjelaskan ke paragraf selanjutnya. Jadi biar nyambung antar paragrafnya. Ini unsur dalam paragraf, kalimat mulus ini. Nah, ini panjang ya ternyata. Oke, selanjutnya ada kepaduan. Nah, kalau kalian menyusun paragraf, kalian bisa gunakan kepaduan ini. Di dalam paragraf tersebut atau antar paragraf bisa gunakan kohesi atau kepaduan. Jadi saya nggak tahu nih, yang terakhir kohesi dengan koherensi katanya ada yang dipisah ya teorinya. Dulu saya membahas mengenai kohesi dengan koherensi. Ini masalah kepaduan dua-duanya, tapi kohesi dengan koherensi itu berbeda. Sama-sama bahas kepaduan, tapi ada perbedaan. Nah, kalau di sini kohesi pasti jelas nih kohesi. Yang koherensi itu maknanya yang bermiripan, kalau kohesi kata-katanya yang sama. Kita lihat ya. Pengulangan. Gini, kalau kalian menyusun paragraf, boleh mengulang kata. Boleh dong. Sebenarnya mengulang kata, misalnya di kalimat pertama sudah ada kata A. A. A itu huruf ya. Lalu di kalimat kedua, dimunculkan lagi kata tersebut. Boleh. Karena kenapa? Pengulangan itu bisa menyambungkan antar kalimat di dalam paragraf. Ya, pengulangan kata atau frasa yang sama dalam sebuah paragraf, nah, sehingga hubungan di antara keduanya terlihat nyata. Jadi dalam paragraf itu kalimat-kalimatnya ada kata-kata yang diulang. Itu nggak apa-apa, itu bisa menyambungkan. Boleh, tapi jangan terlalu keseringan maksud saya. Ya, boleh menggunakan pengulang. Ada yang disebut dengan pronomina, berarti menggunakan kata ganti. Contohnya gini. Gini aja biar gampang deh. Pengulangan contohnya gini kalimatnya. Presiden, misalnya gini. Almarhum Profesor B.J. Habibie telah menyumbangkan sumbangsihnya ya, ilmu pengetahuan kepada Indonesia melalui
pesawat-pesawat yang diciptakannya, misalnya gitu ya. Lalu di kalimat kedua, almarhum Profesor B.J. Habibie yang tinggal di mana gitu ya, kalau nggak salah di Kuningan. Yang tinggal di Jakarta Selatan atau lahir ya bisa, yang lahir di kota mana pada tanggal sekian misalnya. Nah, itu ada pengulangan antar kalimatnya. Ada almarhum Profesor B.J. Habibie di kalimat pertama, lalu ada lagi almarhum Profesor B.J. Habibie di kalimat kedua, itu namanya pengulangan. Kalau pronomina ini kata ganti. Kalimat pertamanya ada Profesor B.J. Habibie, kalimat keduanya ganti dengan pronomina. Misalnya gunakan kata beliau. Jadi masih nyambung ceritanya tentang Profesor B.J. Habibie dalam paragraf tersebut. Ya, bisa gunakan pengulangan atau bisa gunakan kata ganti. Ini pilihan ya. Ini variasi. Boleh kalian mau pakai yang mana boleh, bebas. Jadi nggak harus kalimat satu dan kedua harus pengulangan, kalimat ketiga pronomina. Enggak. Disesuaikan dengan paragraf yang kalian buat gitu ya. Biar nyambungnya bagaimana antar kalimatnya di dalam paragraf ya bisa gunakan pengulangan, bisa gunakan pronomina. Kata ganti. Profesor B.J. Habibie meninggal di usia berapa tahun gitu ya. Kalimat pertama. Kalimat kedua, beliau lahir pada tanggal sekian-sekian. Nah, beliau ini kan menggantikan kata Profesor B.J. Habibie. Antar kalimatnya masih cerita hal yang sama. Itu disebut dengan kepaduan atau kohesi. Kalau koreferensi ini bagaimana? Koreferensi juga sama, menggantikan hal yang lain dengan hal yang tidak yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Contohnya gini, koreferensi Profesor B.J. Habibie meninggal pada usia berapa tahun? Titik. Kalimat pertama. Kalimat kedua, Presiden RI ketiga tersebut ya lahir pada tanggal sekian. Nah, koreferensinya ada di Presiden RI ketiga. Presiden RI ketiga itu kemana? Ya ke Profesor B.J. Habibie tadi. Jadi sama-sama masih menjelaskan Profesor B.J. Habibie, tapi beda-beda kata gitu ya. Beda kata, beda frasa. Boleh diulang, 2 kali diulang pakai nama yang sama. Atau boleh kata ganti, pronomina, bisa juga koreferensi. Ya, pakai frasa yang lain boleh. Atau kata yang lain, kata atau frasa yang lain. Koreferensi ini luas banget soalnya. Terakhir ada konjungsi. Nah, konjungsi ini untuk menyambungkan. Di dalam kalimat bisa nyambungin, antar kalimat bisa nyambungin, antar paragraf pun bisa pakai konjungsi. Ya. Konjungsi macam-macam. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Konjungsi ini kata hubung. Contoh kata hubung apa saja? Nggak tahu. Nah, Karena, sehingga, nah, Dari itu. dari itu, oleh karena itu, sehingga, dan, ya, serta, tetapi, akan tetapi, namun, jadi banyak. Nah, untuk menyusun paragraf, karena paragraf itu disusun dari beberapa kalimat, biar antar kalimatnya nyambung, itu pakai konjungsi juga bisa. Ya, contohnya begini. Ada kata dan ya, dan itu kan adanya hanya di dalam kalimat aja. Ya. Tapi kalau antar kalimat nggak bisa. Misalnya di awal kalimat ada konjungsi ya. Nah, bagaimana ya? Biar gampangnya saya lagi bingung. Nanti saya kasih contoh deh biar biar kalian nggak pusing. Nanti ada contohnya bagaimana si konjungsi ini bisa menyambungkan antar kalimat dalam paragraf. Nanti saya kasih tahu ya. Ada contohnya nanti. Ada paragraf yang sudah dibuat gitu ya, biar kalian paham. Lanjut dulu deh, soalnya masih banyak. Capek juga ini ya, ngomongin paragraf. Sekarang pukul 15.41. Oke, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ini tadi saya bilang ya, kalimat topik atau kalimat utama, atau kalimat ide, kalimat gagasan, ya macam-macam lah. Itu ada posisinya. Makanya tadi saya bilang, kalimat utama boleh di awal, kalau enggak di akhir. Nah, ini disebut dengan deduktif dengan induktif. Jadi kalau kalimat utamanya ada di awal, disebutnya deduktif. Ya. Kalimat utamanya ada di akhir paragraf, itu disebutnya dengan induktif. Lalu kalau ada di awal dan di akhir disebutnya deduktif induktif.
Nah, yang paling sering digunakan adalah yang deduktif, karena yang paling gampang. Kalimat utamanya langsung ada di awal, gitu ya. Nanti kalimat-kalimat selanjutnya kalimat terperinci, sifatnya lebih khusus, lebih detail daripada kalimat utama. Lalu kalau deduktif-induktif ini gimana, Bu? Berarti diulang lagi dong kalimat utamanya yang ada di awal kalimat sama di akhir diulang dong? Enggak. Kalimatnya bentuknya beda, tapi maknanya sama. Itu disebut dengan deduktif-induktif. Ya, kalimat utamanya yang di awal dengan kalimat akhir yang induktif itu berbeda kalimatnya. Kata-katanya berbeda, tapi maknanya sama. Jadi berkaitan. Itu disebut dengan deduktif-induktif. Kok bisa ada deduktif-induktif, Bu? Ya bisa, berarti dia ingin mengulang lagi kalimat utamanya di akhir. Berarti dia mau menjelaskan betapa pentingnya kalimat utama tersebut. Makanya sampai diulang lagi. Ya, ada deduktif dan induktif. Yuk kita selesaikan. Nanti kita bahas di contoh. Selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Nah, kalau kalian membuat paragraf, itu mau paragraf yang bagaimana gitu? Mau yang deskripsi kah, eksposisi, narasi, persuasi, argumentasi, macam-macam. Deskripsi ini penggambaran. Jadi kalau misalnya ibaratnya nih, di dalam contoh lah ya, di dalam teks akademik, dalam laporan laporan magang misalnya. Di dalam laporan magang, kalian itu mau menjelaskan situasi masalah di kantor tempat kalian magang misalnya. Itu pakai deskripsi bisa. Paragraf deskripsi. Jadi tanpa ada gambarnya, kita udah ngerti, udah ada gambaran. Dari mana? Dari paragrafnya itu. Dideskripsikan gitu. Masalah yang terjadi di kantor adalah misalnya, ini paling sering terjadi masalah pergudangan. Gudangnya kecil, misalnya. Oh, jadi kita ngebayangin, oh gudangnya kecil. Walaupun nggak ada fotonya, tapi kita tahu, oh ini ada gambarannya. Itu disebut dengan deskripsi. Lalu ada eksposisi, ini penjabaran. Ya, biasanya juga sering digunakan di berita-berita. Ya, 5W1H semuanya lengkap gitu ya. Nah, eksposisi ini macam-macam tergantung kebutuhan ya, macam-macam jenisnya. Jadi saya nggak bisa jelaskan secara spesifik di sini. Yang penting saya kasih tahu umumnya dulu. Fungsi-fungsinya ngapain aja gitu dalam paragraf. Ada paragraf narasi. Narasi ini penceritaan. Jadi kalau kalian mau dongeng, mau bikin cerpen, itu pakai narasi. Ya. Nah, ada persuasi. Persuasi ini mirip dengan deskripsi, tapi di akhirnya ada ajakan. Ada ajakan. Ya, misalnya begini. Banjir ya, ngomongin masalah banjir. Banjir memberikan dampak yang besar kepada kita semua. Ya, misalnya rumah rusak, ya, barang-barang rusak, tidak tidak nyaman dan aman untuk ditinggali karena banjir ya. Oleh karena itu, maka marilah kita semua menjaga kebersihan. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, itu persuasi, ada ajakan. Jadi ada deskripsi dulu, penggambaran dampak dari buang sampah sembarangan misalnya ya. Baru ntar di akhirnya ada persuasinya, ada ajakan. Itu disebut dengan persuasi. Argumentasi bagaimana? Nah, argumentasi namanya juga argumen. Kalian memberikan pendapat. Jadi ada deskripsi dulu, ada penggambaran dulu, masalahnya apa, di akhirnya kalian berikan pendapat. Jadi menurut penulis, nah ada kata-kata menurut, akan sebaiknya jika, lebih baik ya, atau lebih baik aja. Lebih baik jika kita semua menjaga kebersihan sama-sama. Setiap orang harus punya tanggung jawab atas sampahnya masing-masing. Itu argumentasi. Jadi ada menurut, ada kata menurut, ada kata pandangan si penulis. Bedanya begitu. Jadi agak mirip ya. Jadi hati-hati, deskripsi ini mirip banget dengan persuasi dan argumentasi. Tapi perbedaannya di akhirnya. Biasanya di akhir paragrafnya itu, kalau persuasi itu ada ajakan, kalau argumentasi itu ada pendapat si penulis. Bedanya di situ. Selanjutnya, ini yang terakhir. Akhirnya bisa tuntas ya. Ini jenis paragraf berdasarkan cara pengembangannya. Jadi kita bisa mengembangkan paragraf dari cara-cara ini. Ada paragraf menerangkan. Menerangkan ini misalnya di awal-awal kalau saya buat PPT itu kan pasti ada definisi. Definisi diksi. Diksi adalah ya,
Selalu ada definisi kalimat, kalimat apa gitu. Kalimat efektif adalah, nah itu menerangkan. Biasanya paragraf menerangkan ini ada di awal posisinya, ya. Ini paling sering digunakan nih, paragraf menerangkan. Lalu ada paragraf memerinci. Memerinci itu ada perincian. Tadi saya sebutkan misalnya 3 mobil, koma, 1 motor hijau, dan 10 sepeda biru misalnya. Nah, itu perincian. Ya, ada beberapa jenis yang dirincikan. Itu namanya disebut dengan paragraf memerinci. Ada paragraf contoh, ya beri contoh kalian. Gampang, tambahkan aja contoh. Misalnya apa? Contohnya, itu paragraf contoh. Paragraf bukti. Nah, bukti ini bisa berupa data dan fakta. Data itu tertulis pakai angka, ya, pakai angka. Misalnya, korban jiwa akibat banjir bandang di suatu tempat, ya, misalnya seperti itu. Nah, berjumlah 10 orang. Nah, 10 orang ini adalah data dari korban jiwa dari suatu musibah. Itu disebut dengan paragraf bukti. Ini dia, bukti. Bukti itu ada datanya. Atau fakta. Fakta itu menjelaskan fenomena. Ada kejadian. Ya. Saya melihat misalnya pas lagi jalan. Saya sering banget kalau di jalan ini udah otomatis ya, karena bahasa sih ya. Jadi kepala saya itu langsung analisis. Setiap saya jalan, saya pasti baca dari apa yang saya lihat ya. Yang saya lihat misalnya ada tulisan gitu ya. Nah, ada yang salah tulisannya. Itu berarti ada fenomena. Ada masalah di dalam di lingkungan kita. Penulisan bahasa yang tidak tepat banyak terjadi di lingkungan sekitar. Itu fenomena, itu fakta. Jadi bukti itu bisa berupa data, bisa berupa fakta. Data bisa diukur pakai angka, fakta diukur dari fenomena, kejadian. Ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam bukti. Lalu ada pertanyaan. Kalau pertanyaan ini gampang. Biasanya paragraf pertama, kalimat utamanya itu bentuknya kalimat tanya. Pakai tanda tanya. Kenapa sih Bu kok ada paragraf pertanyaan? Ya untuk memancing para pembaca. Jadi ibaratnya saat membaca kita merasa dilibatkan untuk menjawab kalimat tanya tersebut. Gitu ya. Jadi untuk memancing biar pembaca juga nggak bosan. Perbandingan gampang, perbandingan mah. Yang paling gampang ya. Ini lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, lebih sedikit. Nah, itu perbandingan. Bisa membandingkan 2 hal atau lebih dari 2 hal boleh. Tapi harus ada datanya ya. Perbandingan ini harus disajikan dengan data, harus ada datanya nih. Besar kecil, banyak sedikit itu kan ada jumlahnya. Harus jelas. Kalau di kalimat efektif harus jelas, nggak boleh ngomong banyak tanpa ada data. Banyaknya seberapa itu nggak boleh. Perbandingan ada seperti itu. Paragraf sebab akibat paling gampang. Membuang sampah sembarangan akibatnya banjir. Nah, itu sebab akibat. Biasanya ada kata-kata sebab, ada kata akibat, dampak misalnya. Itu sebab akibat. Nah, ini adalah jenis paragraf berdasarkan cara mengembangkannya. Jadi kalau kalian menyusun paragraf itu macam-macam mau pakai yang mana cara pengembangannya. Saya mau di awal paragraf saya mau lebih kepada paragraf menerangkan, ada definisi gitu ya. Lalu saya mau tambahkan contoh, boleh gitu. Jadi banyak cara untuk menyusun paragraf. Terakhir, nah berlatihlah menulis sejak saat ini karena dengan menulis Anda akan meninggalkan jejak ilmu, kehidupan, dan kenangan di masa depan. Kalau kalian punya tulisan, kalian tuh punya jejak yang kalian tinggalkan gitu ya, selama kalian hidup. Jadi kalau kita menulis, atau kalian berkreasi, nggak hanya menulis ya, bayangkan kita tahu sejarah dari mana sih? Dari tulisan-tulisan yang ada. Naskah-naskah kuno. Itu karena orang menulis, kita jadi tahu orang zaman dulu seperti apa. Kalau kita nggak punya jejak, entah itu, jejak itu banyak ya, boleh penulisan, boleh. Kreativitas kalian boleh, misal dari musik, dari seni rupa, macam-macam itu juga bisa. Nah, itu nanti kalian tidak meninggalkan jejak apapun. Jadi akan lebih baik kalian sering menulis deh. Apalagi Bispro ya. Bispro itu kan kalian harus bisa menerjemahkan, berarti banyak menulis juga. Terjemahan-terjemahan itu kalau di dalam buku ada nama kalian. Misalnya kalian menjadi penerjemah buku atau novel apa gitu.
itu kan ada penerjemahan oleh siapa. Ditulis sama kalian. Walaupun bukan kalian yang menulis, kalian hanya menerjemahkan, tetap kalian meninggalkan jejak, gitu ya. Ada, apa, ada bentuk karya yang sudah kalian buat, gitu ya. Kalau dilihat misalnya novelnya Harry Potter itu kan dari bahasa Inggris ke Indonesia kan butuh diterjemahkan. Nah, penerjemahannya ada orangnya siapa gitu. Jadi jelas. Oke, seperti itu. Ini sudah selesai nih paragraf. Saya kasih satu contoh deh, biar nanti minggu depan kita langsung contoh lebih detail. Sebelum kita tutup, kayaknya udah kesorean, nanti kalian capek juga nih. Sebentar, mana ya? Ada satu paragraf, bukan satu paragraf, sudah bentuknya teks. Transportasi. Oke, ini dia. Saya tampilkan dulu. Kok begini ya? Saya masih share screen. Ini satu paragraf aja yang kita bahas ya. Habis ini kita sudahi kelasnya. Istirahat. Ini dia contohnya. Intinya gini, tipsnya kalau mau menyusun, itu bikin kerangka pemikiran dulu, biar gampang. Contohnya seperti apa? Ini dia, ini kerangka pemikiran. Di dalam paragraf ini, saya mau menjelaskan mengenai definisi transportasi. Tulis. Ya. Lalu setelah itu saya mau membahas mengenai penggunaan transportasi. Lalu ada kategori lagi, pribadi dan umum. Ini pribadi dan umum kalau dilihat dari cara pengembangannya, dia masuk ke dalam, tadi saya lupa lagi. Sebentar. Memerinci ya, memerinci. Ada 2 jenis, ada 2 kategori. Ada jumlah penumpang terbanyak dan waktu tercepat. Lalu ada jenis moda transportasi umum berbasis rel di Jakarta. Jadi kalian bisa buat kerangkanya dulu. Kalau mau menulis itu akan lebih baik menggunakan kerangka. Nah, ini kalau dilihat dari kalimat utamanya ini deskripsi ya. Karena kenapa definisi atau menerangkan itu biasanya ada di awal. Makanya mau tidak mau di paragraf pertama biasanya deskripsi. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Kita lihat di sini ya. Sudah ada kerangka pemikiran, tinggal disusun deh. Jadi kalimat cara pengembangannya macam-macam, mau kalian gitu ya. Kalau misalnya di kalimat pertama kalian mau definisi, berarti ini paragraf menerangkan. Ya, kalimat ini ada definisi, ini menerangkan cara pengembangannya. Lalu menurut penggunaannya transportasi dapat dibagi menjadi 2. Nah, ini memerinci, yaitu pribadi dan umum. Transportasi umum penggunanya bersifat massal. Hal ini membuat transportasi umum mengangkut jumlah penumpang lebih banyak dibandingkan transportasi pribadi. Perbandingan, ada kata dibandingkan. Lalu dari segi jumlah penumpang terbanyak dan waktu tercepat, transportasi umum yang sering digunakan adalah yang berbasis rel. Karena kalau dilihat transportasi umum paling cepat itu memang rel ya. Seperti kereta, MRT, LRT, dibanding busway misalnya, atau Jaklingko. Kalau di Jakarta Jaklingko. Angkut gitu. Karena kan kalau angkutan umum kan seperti busway, Jaklingko gitu, angkut-angkut kan biasanya kejebak macet. Kalau yang berbasis rel kan mereka punya jalan sendiri. Lalu di DKI Jakarta terdapat 3 jenis moda transportasi. Ini masalah jenis, ngomongin masalah perincian. Yaitu ada apa saja, ada KRL, ada MRT, ada LRT. Nah, ini disebut dengan transisi. Ya. Kenapa? Karena 3 jenis ini akan dijelaskan di paragraf selanjutnya. Ada KRL, ada MRT, ada LRT. Begitu. Jadi kalau menyusun seperti itu. Bikin dulu kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran itu dalam satu paragraf ini saya mau membuat sekitar 5-6 kalimat gitu ya. Buat aja intinya apa. Baru nanti dikembangkan, disusun menjadi kalimat, dan terciptalah paragraf. Jadi paling gampang seperti ini ya. Tapi minggu depan saya akan bahas lebih rinci lagi. Nanti kita bahas ya. Minggu depan kita bahas di paragraf-paragraf selanjutnya, biar kalian bisa melihat
secara rinci. Kalau di paragraf pertama ini biasanya masih umum banget sifatnya, jadi belum terlihat secara detail, tapi nanti kalau di paragraf kedua, ketiga, keempat itu udah rinci banget, ya sudah fokus atau khusus sifatnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Saya belum masukin di learning ya, lupa lagi. Saya masukin dulu deh, biar nggak lupa. Ada yang mau EYD kah? EYD ada yang mau? Mau, Biar Miss. ya. Boleh, Miss. Tadi pelajari lagi ya, karena kan kalian nulis nanti. Sebentar, EYD ada di mana ini? Biasanya saya simpan di sini. Oh, ini dia. Ini yang terbaru ya. Nanti EYD bisa berubah-berubah nggak? Bisa dong. Bisa. Nanti pasti ada yang diupdate, ada yang diperbarui. Biasanya 5 tahun sekali, 5 sampai 6 tahun sekali dia akan ada perubahan EYD. Jadi memang kita harus update ya. Taunya dari mana? Dari Badan Bahasa. Kalian kalau mau cari-cari berkenaan dengan bahasa Indonesia, sumber-sumber jelas dan pasti itu dari Badan Bahasa. Gratis lagi. Tinggal diunduh, apa-apapun ya. Buku-bukunya juga bisa tinggal diunduh. Enak kok kalau Badan Bahasa itu gratis. Sebentar, paragraf. Misalnya kalau kalian kan ada mata kuliah tata bahasa, itu ada bukunya loh di Badan Bahasa. Kalian bisa cari deh di saya lupa sih namanya di mana ya. Tapi ada kok. Kalian bisa cari di Google itu. Tata bahasa kalau nggak salah terbitan tahun 2017 tuh yang terbaru, tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi lumayan, banyak buku-buku gratis sebenarnya. Sebentar. Tadi apa ya? Paragraf ya. Jadi lupa di mana ini paragrafnya. Kalimat bagian oke, kerangka makalah. Oh, nah, ini nanti makalah ada di akhir ini. Sebentar, saya masukin dulu. Di bawah teks akademik ya, paragraf. Sudah masuk belum di tempat kalian? Coba dicek deh, takutnya belum muncul. Di e-learning maksudnya. Upload. IYD sudah, paragraf sudah ya, kalimat sudah, diksi ada, sudah lengkap semua. Oh iya, saya lupa contoh-contohnya belum ya. Saya masukin deh. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mengenai paragraf. Baru separuh jalan ya. Ya, 70% lah paragraf. Kita bahas mengenai paragraf. Nanti ada lagi apa namanya penyusunannya sama tadi pengetikan ya. Kalau sempat kita bahas pengetikan. Sebenarnya kalau pengetikan gampang sih. Kalian juga bisa praktekkan gitu. Tutorial juga banyak di mana-mana. Tapi kita bahas mengenai penyusunannya dulu biar gampang. Kalian bisa susun paragraf. Sudah? Tidak ada? Ya sudah. Saya tutup ya. Minggu depan kita masih ada satu materi lagi. Yang penting materinya sudah tuntas. Nanti kita tinggal telaah ya. Telaah dari contoh yang tadi. Paragraf itu saat dianalisis itu ada apa saja di dalamnya. Ada kalimat utama. Kalimat utamanya posisinya di mana. Jenis paragrafnya yang mana. Dari tujuannya, ya tujuan fungsinya, tujuan penulisannya ya. Dan juga cara pengembangannya jenis paragraf apa. Kita bisa telaah satu persatu. Oke, baiklah. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Sama. Terima kasih, Bu.